Jadi kali ini gue ngebacain puisi, syair maupun prosa ya. Tapi ngomong sendiri lagi. Jadi terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gue. Yang penting gue pengen ngomong. Podcast kali ini masih tentang seputaran Cakung ya, masih sekitaran Cakung lagi nih ya, Kampung Baru. Sebelumnya gue minta maaf, podcast ini bukan bertujuan buat menyinggung, mengkritik, menghujat, apalagi menyerang siapapun maupun kelompok manapun. Karena emang udah lama banget gue pengen ngomongin tentang Cakung ya, tentang segala pergolakan yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, beneran dah, podcast ini murni hanya sebagai telaah perilaku aja, sebagai studi perilaku aja. Oke, langsung dah. Gua di sini jadi keingetan sama film Lucy ya. Tahu nggak film Lucy? Film yang bergenre science fiction, cuma ditaburin sama film aksi gitu modelnya ya. Jadi film itu menceritakan tentang seorang perempuan yang punya kemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya gitu. Hanya karena tubuh dan sel-sel sama saraf-saraf otaknya kena narkotik level tinggi gitu. Terus juga ada cerita nih ya. Ada cerita dua orang ulama gitu, ulama besar ya, alim ulama gitu. Ulama si A sama si B gitu ya. Nah si A sama si B ini diundang ke suatu acara gitu ya, mungkin acara hajatan gitu, apa mauridan gitu, maurid ya ibaratnya gitu ya, maulid rasul gitu ya, hajatan-hajatan gitu dan modelnya. Nah pas di tengah-tengah hajatan itu, si ulama B ini tiba-tiba nangis begitu. Iya nangis ya. Ditanya sama si ulama A gitu, lu ngapa nangis begitu, ditanya. Terus dia jawab, ini yang datang ke sini semuanya yang gue lihat bukan orang ini. Iya. Jadi yang dilihat dia bukan orang, nggak tahu apa, mungkin ya binatang kali, mungkin bentuknya kayak apa gitu, macam-macam begitu ya. Terus kata si A itu, ulama yang ngerti si B nangis, dia bilang begini, ya udah, cukup lu aja yang tahu, jangan lu kasih tahu siapa-siapa, jangan dikasih tahu jamaah, cukup lu aja yang tahu sama Allah dah gitu. Ya, itu intro aja dah ya. Jadi di sini ceritanya gua ngepodcast tentang indera keenam babak kedua nih ya. Jadi masih tentang seputar indera keenam, kasyaf, mukasyafah gitu, ilmu yang bisa mengetahui sisi orang lain, ilmu yang bisa mengetahui rahasia-rahasia orang lain, hati orang lain begitu ya. Jadi begini, kadang-kadang nih gua sering kali tahu gitu maksud dan tujuan orang yang datang gitu tanpa gua tanya terlebih dulu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca gestur tubuh, gerak-gerik tubuhnya gitu, dan cara berpakaiannya gitu. Ini bukan mukasyafah bukan ya, tapi ini berdasarkan pengalaman gua aja gitu, pengalaman yang terjadi berulang-ulang gitu. Artinya dari sisi psikologis aja kita bisa ngukur ya, bukan hanya masalah yang sedang dihadapi orang lain, tapi juga ke hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Dengan psikologis juga kita bisa mengukur kualitas intelektual seseorang gitu. Jadi ya, andai kata nih, ketika kita nanti dianugerahi sama Tuhan ilmu mukasyafah ya, ilmu yang bisa baca rahasia-rahasia orang itu, maka di sini yang harus kita tahu bahwa itu hanya sebagai permulaannya aja gitu. Karena bisa jadi mukasyafah yang dianugerahi Tuhan itu bisa merupakan bencana ya, bisa menjadi malapetaka buat diri kita sendiri gitu. Karena siapapun ya yang bisa mengetahui rahasia-rahasia orang lain gitu, isi hati orang lain ya, sedangkan dirinya belum mampu bermoral dengan rahmat ilahiyah gitu, artinya belum mampu mengamali moral kasih sayang Tuhan gitu, maka pengetahuan tentang membuka rahasia orang tadi itu ya, maksudnya ilmu mukasyafah tadi itu bisa menjadi fitnah ya, dan juga bisa menjadi sebab datangnya bencana atas dirinya sendiri gitu. Terus ketika kita bisa tahu sisi lain orang lain gitu ya, rahasia-rahasia orang lain ya, kita diilhami mukasyafah gitu, sedangkan kita belum mapan ke tingkat musyahadah atau persaksian, belum mapan dalam berakidah dan berketuhanan gitu. Ya ibarat kata masih banyak tingkah dah ya. Ya mungkin karena masih muda dah gitu ya. Tuh. Nah, di situ udah keburu dikasih tahu gituan tuh sama Tuhan gitu ya. Nah, terus juga posisi kita belum bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah gitu.
itu bisa menjadi fitnah yang besar, musibah dan kecelakaan buat diri kita sendiri gitu. Karena apa? Hal model begitu dikarenakan sebelum dia mapan ibaratnya gitu ya, belum mantap gitu dengan kemakrifatannya ya, keburu tahu rahasia isi hati orang lain gitu, keburu dianugerahi ilmu gituan tuh ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya hatinya sibuk ngintai gitu. Iya, ngintai rahasia orang lain gitu. Dari perlakuan ngintai-ngintainya itu bisa apa ya, menggerogoti isi hatinya gitu, bisa mengganggu hati dan jiwanya gitu. Akhirnya nih, hal model begitu bisa ngendorin semangatnya menuju ke makom syuhud ya, makom persaksian. Juga bisa mengganggu dia menuju ke makom ma'rifatullah. Nah, ini yang kebanyakan terjadi di sekeliling kita ya. Dan model-model orang begitu sebenarnya kalau mau tahu nih ya, dia lagi terjebak gitu. Terjebaknya bagaimana? Ya tadi ya, dia belum mampu mencapai makom ma'rifat gitu, tapi udah dibuka duluan tuh muka syafahnya sama Allah gitu. Akhirnya dia ngerasa dirinya jadi wali dah gitu, karena tahu rahasia-rahasia orang lain gitu. Dan seharusnya pengen diangkat jadi wali, malah batal tuh ya, gara-gara tahu gituan tuh rahasia-rahasianya. Akhirnya ya udah jadi tukang ramal dah tuh, jadi dukun begitu ya. Makanya kata Nabi Muhammad, kazibuna munajibuna walau kanu sodaku ya. Tukang ramal itu ya, dukun itu pembohong ya. Walaupun yang diramal itu beneran terjadi ya, tapi tetap aja ya, apapun yang diramalin terjadi tetap aja dikatakan ramalnya itu bohong, dusta begitu. Jadi sebenarnya ya, orang yang serba tahu rahasia-rahasia orang lain itu kan apa ya, wallahu yahtasu bi rahmatihi mayasya gitu. Ya karena rahmatnya aja gitu ya, dia dikasih kekhususan gitu ya. Jadi ya intinya menurut gua ya nggak usah lah, atau nggak boleh diceritakan ke siapapun gitu ya. Aturannya kan memang begitu, nggak usah dikasih tahu ke siapapun, apalagi di muka umum gitu ya. Man satara muslimah satarahullahu yaumal qiyamah gitu. Artinya barang siapa yang menutupi aib orang muslim gitu, maka Allah akan menutupi aibnya sampai hari kiamat kan begitu ya. Terus di dalam Quran tuh pertengahan Quran tuh ayatnya waliyatallatof walayusironna bikum ahada itu ya. Itu kan is'ar ya, bukan iklam gitu. Bukan wala yu'limanna, tapi wala yusironna gitu. Kalau ilam itu artinya pemberitahuan secara lisan gitu. Kalau is'ar itu dari kata syu'ur ya, yang artinya dengan perasaan gitu. Maksudnya bagaimana? Apalagi pemberitahuan dengan lisan nih ya, isyarat apapun gitu yang nanti bisa bikin orang berperasaan gitu, berperasaan mengerti, baper gitu, itu kagak boleh ya. Dengan isyarat semisal kagak boleh, atau dengan sindiran-sindiran gitu, sehingga itu orang yang kesindir jadi ngerasa kesindir gitu, terus dia sadar, ya tetap kagak boleh gitu ya. Jadi intinya ya jangan mengharap dikasih ilmu kasaf dah gitu ya, ilmu yang bisa mengetahui sisi lain orang lain gitu, atau isi hati orang lain ya. Karena itu bisa jadi musibah buat diri kita sendiri ya, kalau psikologis kita belum mapan gitu. Istilah kata belum bisa menjinakkan hawa nafsu bener-bener gitu. Inna nafsal amaratun bisu kan. Kecuali mungkin ya kalau sisi psikologisnya itu udah nyampe ke tingkat nafsul mutmainnah gitu, super ego dah gitu ibarat kata ya. Jadi ya nggak perlulah buka-buka latar belakang orang gitu, pribadi orang lain gitu, apalagi aib-aibnya gitu. Kalaupun punya kemampuan mukasyafah ya, terus ditanya atau disuruh nerawang gitu, ya bilang aja gitu kagak tahu gitu. Atau pakai jawaban yang paling bagus gitu. Cukup ngomong aja wallahu alam gitu.